Pernah nggak merasa kesepian walaupun di tengah keramaian? Mari kita simak Dhammapada syair 166. Janganlah karena demi keuntungan orang lain yang bagaimanapun besarnya, lalu seseorang melalaikan tugas bagi diri sendiri. Setelah seseorang melihat tujuan akhir dari dirinya sendiri, hendaklah ia teguh melaksanakan tugas kewajibannya. Banyak orang mengira kalau mencari jati diri itu adalah menemukan sesuatu dalam dirinya yang permanen, karakter yang permanen. Padahal dalam pandangan agama Buddha tidak seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan memberikan pengalaman dari diri saya sendiri yang pernah mencari jati diri ketika menjadi seorang penceramah. Pernah dalam berbagai macam paparan Dharma, saya mencari karakter diri dengan meniru gaya orang lain. Pernah saya meniru seorang penceramah ngetop, misalnya si A. Dia punya kelebihan dalam intonasi suara. Kurang cocok, saya mengambil figur B karena dia punya sesuatu kelebihan, misalnya dalam hal gaya, dalam hal penyampaian materi yang teratur. Kurang cocok, saya pakai gaya C. Wah, orang ini kok pendiam tapi penuh karisma. Saya pakai dengan percis. Tetapi Bapak Ibu, sahabat muda, A, B, C, gaya-gaya yang memang bagus-bagus tidak kena di hati saya. Saya bisa menyampaikan materi dharma, ceramah dhamma dengan gaya penceramah A, gaya penceramah B, gaya penceramah C. Tapi begitu turun dari mimbar, saya bingung. Kok bukan saya banget ya? Siapa itu? Akhirnya saya berdiskusi dengan seorang teman, rekan kuliah, sama-sama Dharma Duta, sama-sama guru agama Buddha. Ya, saya sebut namanya, Bapak Adi Triwantoro. Apa dia berikan masukan? Masukan yang dia berikan adalah, Pak Edi, kamu kan bisa pantomim, pandai mengolah suara. Kenapa itu aja nggak dipakai? Itu nilai jual Anda loh. Bisa menyampaikan dharma dengan segar, bisa memakai trik pantomim, bisa olah suara. Bener juga ya. Akhirnya itulah yang diberikan masukan oleh rekan saya yang cocok dengan diri saya. Ternyata Bapak Ibu sahabat muda, kita pun dalam mencari jati diri dalam hal misalnya berceramah atau bekerja atau menggambar atau bidang apapun, kita sudah punya jati diri yang sebenarnya sudah ada sejak kita memulai. Tetapi kok kita nggak kenal diri sendiri ya dalam hal ini. Kita kali diri sendiri itu bagaikan sungai yang mengalir. Setiap aliran materialnya pun berbeda, dan dalam momen-momen yang mengalir itu tak pernah bisa sama. Ya, misalnya ketika saya berada di kendaraan umum, di KRL lah misalnya, saya menempatkan diri sebagai seorang penumpang. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita agar dihargai orang lain, agar
kita pun punya kelas jati diri kita. Tentunya sebagai orang yang masih muda, ketika ada orang tua berdiri, kita mengalah. Itu sikap kita di kendaraan umum. Oh, ada aturan, tidak boleh makan, tidak boleh minum di KRL sepanjang perjalanan, kita patuhi. Kenapa? Untuk menghargai diri kita sebagai seorang penumpang. Lalu misalnya di dalam sebuah kebaktian, saya berposisi sebagai umat. Nah, tempatkan diri kita sebagai umat, bagaimana datang mengisi absensi terlebih dahulu, lalu menghormat di depan altar Buddha, menyapa rekan-rekan yang hadir, kemudian duduk mengambil posisi yang tepat, ya, menenangkan batin, bersikap meditasi sambil menunggu mulanya kebaktian. Itu ketika kita sebagai pengurus, tempatkan, oh, saya ini sebagai tim penerima tamu, duduklah pada tempatnya, lalu menerima tamu dan memberikannya untuk mengisi daftar hadir. Itu ketika kita sebagai seorang pengurus wihara yang bertugas di bidang dharma, tentunya kita menempatkan diri dengan menghubungi penceramah sebelumnya dan menunggu kehadiran beliau. Untuk apa? Untuk menyambut. Itu jadi penempatan jati diri kita dimanapun berada selalu mengalir dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu sahabat muda, kita jangan terpaku, jangan kaku. Saya ini pandita, saya ini romo. Tetapi ketika berada di tempat kita sebagai tamu, sebagai undangan, hanya umat biasa, berlakulah kita sebagai umat biasa. Jangan gila hormat. Saya ini kan romo, saya ini kan pandita, kenapa nggak ada yang menyambut ya? Emang kita diundang sebagai apa? Ya, ingat, apalagi sebagai romo dari majelis tertentu, dan saat itu kita hadir sebagai umat biasa. Jangan gila hormat. Cobalah tempatkan diri pada posisi yang sebenarnya. Juga walaupun kita sebagai romo pandita, ketika bertemu dengan anggota sangga, tetaplah kita menunjukkan sikap hormat. Kita Namo Buddhaya, selamat pagi Bante, selamat pagi Su. Kita menyapa, memberikan sapaan yang enak. Atau misalnya sebagai romo pandita mengisi di anak-anak sekolah minggu, nggak perlu jaim-jaim banget dong. Karena apa? Kepada adik-adik sekolah minggu kita tetap bersikap sebagai kakak pengasuh. Ayo adik-adik, bagaimana kita hari ini? Sehat? Ayo kita bernyanyi lagu-lagu Buddha sambil ceria. Jangan karena merasa sebagai romo pandita, dengan kakaknya adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak mengasuh kalian, anak-anak akan bubar. Maka itu tempatkanlah kita pada posisi yang memang ditugaskan di mana. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, ketika kita menempatkan diri, bisa menempatkan diri dimanapun, ketika kita sebagai seorang penceramah di orang tua, ya seperti beberapa hari yang lalu saya berceramah di sebuah wihara yang umatnya rata-rata di 60 tahun ke atas. Saya menyapa dengan sangat hormat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin saya anggap sebagai orang tua. Terimalah salam dharma, Namo Buddhaya. Lalu berbicara, bercerita, menyampaikan dharma secara ya timbal baliklah, komunikasi dua arah. Jangan menggurui, karena pengalaman kita kalah dengan mereka. Mungkin penceramahnya menguasai dharma secara teori, tetapi prakteknya mereka jauh lebih mengerti.
kamu lebih paham ya. Untungnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa saya sampaikan ya, karena memang dengan era digital ini komunikasi orang tua dan anak agak kurang. Maka itu pertanyaan yang memang cocok bisa saya jawab, disampaikan berdasarkan pengalaman ketika saya kuliah, ketika bekerja itu. Jadi ada pengalaman, tapi bukan menggurui mereka. Lalu ketika saya berhadapan dengan para pemuda, ambillah topik yang memang cocok buat mereka. Di sini kita mulai menata diri. Oh, jati diri saya ketika menghadapi pendengarnya para pemuda, saya pun harus melihat materi apa yang cocok dengan mereka, dan harus dengan sikap bersahabat, dua arah, komunikasi dua arah, saling tukar pengalaman. Biarkan para pemuda menyampaikan problem atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, kita sebagai seorang penceramah, pembawa dharma bisa menampung aspirasi mereka, lalu kita berikan solusi bila itu bentuk pertanyaan. Jadi dalam mencari jati diri pun kita akhirnya menemukan, oh, karakter saya adalah orang humoris. Oh, saya ini bisa menjadi orang yang tegas dalam satu momen. Oh, saya ini harus melihat situasi yang sedih dengan sikap yang demikian. Jadi sedih, senang, gembira, bahagia, tertawa atau ketakutan, itu suasana akan berbeda. Jadi kita nggak kaku. Wah, saya ini kan orang yang harus dihormati. Maka ketika berada di manapun saya ada penghormatan tertinggi. Stop. Kenapa? Karena tidak semua momen orang itu mengenal kita dengan situasi yang sama. Di kendaraan umum, orang nggak akan mengenal saya sebagai penceramah, guru agama Buddha, PNS, tidak mengenal. Tetapi saya adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Misalnya di sebuah pusat perbelanjaan, saya sebagai pembeli, bersikaplah yang wajar sebagai seorang pembeli. Kenapa? Kita bisa menemukan jati diri dan bisa dihargai orang lain bila kita bersikap hal wajar. Jangan sombong, jangan tinggikan keakuan. Saya ini, saya itu. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tidak boleh. Itu akan memposisikan kita sebagai orang yang, maaf, rendah. Kenapa? Kita tidak bisa menempatkan diri di mana kita berada. Meskipun sebagai seorang pandita, dharma duta, ketika berjumpa dengan anggota sangha, saya tetap harus memberikan penghormatan. Kenapa? Karena saya adalah upasaka, mereka anggota sangha. Itu. Lalu ketika kita bertemu dengan para dosen yang pernah mengajar kita atau guru yang pernah membimbing kita, kita berikan sikap hormat. Karena apa? Karena kita pernah mendapatkan bimbingan dari mereka. Setinggi apapun kita saat ini, mereka adalah guru kita. Mereka adalah dosen kita yang pernah membimbing. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Kita bisa menempatkan diri untuk bisa menemukan jati diri yang sesungguhnya. Tetapi ingat, kita mengenal konsep anatta. Jangan kekeh pada sesuatu yang kita anggap sebagai aku, sebagai milikku. Kenapa? Karena hanya akan membawa penderitaan. Ingat, segala sesuatu yang berkondisi adalah berubah. Karena berubah,
tidak bisa kita genggam sebagai aku, sebagai milikku. Lalu ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar mengenal jati diri. Yang pertama, kita bebas dari tekanan atau ekspektasi luar. Jangan terganggu oleh harapan-harapan orang lain yang begitu tinggi terhadap kita. Kita punya target, kita punya harapan. Orang lain punya, biarkan. Kita tak bisa menyamakan ekspektasi orang lain dengan diri kita. Ingat, itu pasti berbeda. Kedua, kita akan mampu mengelola emosi dengan baik. Tidak gampang marah, tidak gampang terhasut omongan-omongan yang tidak perlu. Kenapa? Karena kita menyadari, oh, saya adalah ini, saya adalah itu, saya pandita, saya romo, saya guru, saya karyawan, saya pegawai, saya suami, saya istri, saya sebagai ini, mengerti posisinya. Jadi tidak gampang emosi. Lalu kita yang ketiga, mengikis penyesalan masa lalu. Bapak Ibu sahabat muda, misalnya kita sekarang gagal karena sebab-sebab masa lalu, biarkan. Yang terpenting sekarang, saya harus maju, bukan cuma nengok masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Kemudian yang keempat, hubungan kita dengan orang lain akan jauh lebih sehat. Karena apa? Karena kita tidak perlu mencurigai orang lain, tidak perlu menyakiti orang lain. Karena apa? Karena semua orang sudah punya target masing-masing dan punya karma masing-masing. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Harus ada latihan-latihan. Bagaimana kita memulai dengan duduk diam bersama diri kita. Silakan merenung apa yang ingin kita capai, apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita laksanakan, apa yang ingin kita terapkan kemudian. Jadi kita berbicara dengan hati nurani kita. Sempatkanlah bicara dari hati ke hati. Ingat, batin pun ingin bicara. Biarkan tenang dalam satu saat, berbagilah cerita dengan diri sendiri. Lalu yang kedua, sadari pikiran tanpa pernah menghakimi, tanpa perlu menghakimi. Oh, saya sudah berbuat salah sehingga saya gagal. Biarlah, itu bagian dari kehidupan kita. Kita sadari kita salah, lalu perbaiki, untuk tidak mengulang kesalahan. Yang ketiga, jaga batin kita agar terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk, dari hal-hal yang negatif. Misalnya banyak gangguan yang menghasut kita agar kita emosi, agar kita marah. Tenanglah. Kenapa? Karena kita pasti sedang memetik buah karma buruk. Jangan sampai kita berbuat karma buruk baru. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat. Silakan beri tanda like, komentar, dan bantu share buat teman-teman yang membutuhkan Dharma.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.